Halo semuanya, ketemu kembali di channel Ridwan Tutorial. Ceritanya begini, saya sedang memberikan pelatihan kepada guru yang ada di Kabupaten Pidi yang berkaitan dengan bagaimana belajar tentang kebutuhan dalam dunia digital untuk membantu pihak sekolah dalam proses pendaftaran siswa baru. Jadi kalau misalkan sekarang siswa baru itu kan ketika mendaftar itu dengan menggunakan fasilitas online, kemudian nanti bukti daftarnya itu akan langsung dikirimkan via email dan bukti daftarnya itu akan langsung bisa dicetak oleh calon siswa itu sendiri. Itu kasusnya. Jadi sama ya seperti yang saya alami ketika mendaftar untuk salah satu sekolah yang ada di Kota Banda Aceh. Misalkan saya contohkan seperti ini, kemudian saya mendaftarkannya menggunakan Google Form, kemudian di sini langsung bukti pendaftarannya itu akan langsung dikirimkan ke email setelah mengisi bukti daftarnya di Google Form yang tersedia secara online. Nah, di sini juga nanti fotonya bedanya nanti yang akan kita pelajari, ini fotonya ditempel secara manual, tapi nanti kita akan coba lanjutkan fotonya dia tidak ditempel secara manual, tapi akan langsung ada ketika di formulir tersebut dikirimkan ke email. Jadi prosesnya dalam kasus ini adalah kita akan coba buat video tutorial bagaimana membuat pendaftaran online siswa baru atau disebut PPDB yang secara otomatis bukti daftarnya itu akan dikirimkan ke email calon siswa, kemudian nanti calon siswa tinggal men-print bukti daftar tersebut. Jadi itu caranya. Jadi itu yang akan kita kerjakan. Nah, sebelumnya ini salah satu contoh yang dari satu sekolah yang ada di Banda Aceh yang memang bisa dikirimkan langsung ke email setelah saya mengisikan form pendaftaran di Google Form. Nah, untuk memulai yang demikian, bagaimana caranya? Kita akan belajarkan di sini, yaitu di video ini tentang bagaimana membuat pendaftaran siswa baru atau PPDB yang otomatis akan mencetak bukti daftar dengan dikirimkan ke email secara langsung. Nah, di sini saya sudah buatkan apa saja kebutuhan aplikasi atau tool yang kita perlukan untuk membuat hal tersebut. Kemudian di sini juga sudah ada langkah-langkah yang akan kita lakukan secara umum langkahnya seperti ini. Dan di bawah adalah salah satu kita menggunakan kode yang memang kode ini nanti kita butuhkan untuk menempelkan foto atau gambar siswa secara langsung di bukti pendaftarannya. Jadi tidak perlu ditempel secara manual. Ini ada kodenya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah di kebutuhan aplikasi. Kebutuhan aplikasi di sini kita hanya memerlukan produk dari layanan Google, yaitu yang pertama Google Docs untuk membuat form apa namanya bukti pendaftarannya, kemudian Google Drive untuk penyimpanan data, Google Form sebagai formulir input data atau formulir pendaftaran online, Google Sheet untuk melihat list datanya, kemudian kita memerlukan add-on yang ada di Google Sheet namanya AutoCred untuk membuat pengiriman email secara otomatis, dan Microsoft Word nantinya inilah yang akan kita buatkan pertama untuk mendesain bukti daftarnya itu. Kenapa butuh Microsoft Word? Karena kalau kita pakai Microsoft Word nanti itu lebih mudah dalam mendesain, membuat bukti pendaftarannya itu. Baru nanti dari Microsoft Word kita nanti konversikan menjadi Google Doc gitu. Kalau misalkan dibuat di Google Doc langsung itu bisa juga, tapi butuh sedikit perbedaan ya, lebih cepatnya di Microsoft Word saja. Nah, ini yang langkah atau kebutuhan aplikasi yang kita perlukan. Nah, sekarang langkah-langkahnya ini ada secara umum, ini 5 langkahnya. Caranya bagaimana? Ayo kita coba pelajari langkah-langkah dari yang sudah saya jelaskan tadi, langsung kita akan buatkan sehingga nanti hasil akhirnya kita demokan untuk apakah berhasil atau tidak. Yang pertama adalah
Buatkan dulu sebuah format bukti pendaftaran dengan menggunakan Microsoft Word. Jadi hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Ini formulirnya saya mengambil dari satu sekolah yang ada di Kota Banda Aceh, yang memang nantinya formulir inilah yang akan dijadikan di-download oleh siswa atau calon siswa, kemudian formulir ini nanti akan dikirimkan ke email calon siswa tersebut. Nah, nantinya akan berbentuk PDF. Silahkan desain daripada formulir ini sesuaikan dengan kebutuhan dari sekolahnya masing-masing. Jadi ini salah satu contoh saja. Yang perlu diperhatikan apa? Yang perlu diperhatikan dalam desain di sini adalah pembuatan item-item di sini. Di sini yang perlu diperhatikan. Seperti ini misalkan kita di sini adalah dengan menggunakan formatnya seperti ini ya. Formatnya adalah dengan menggunakan item-item diawali dengan tanda panah yang bentuknya seperti ini. Ini ada tanda panah. Ini adalah tanda panah. Ini adalah parameter-parameter atau item-item nanti yang akan terisi secara otomatis yang diambil datanya dari Google Form. Jadi nanti di dalam Google Form, pastikan pembuatan datanya itu sesuai dengan yang ada di sini. Di sini nama siswa, jenis kelamin, dan lain-lain sebagainya. Jadi sekali lagi, di dalam format Microsoft Word yang dibuatkan di sini, pastikan yang akan terisi data nanti, yang ada item-item di sini, nanti ini samakan dengan yang ada di dalam isian Google Form atau Google Formulir. Nah, itu dia yang akan kita coba ini kan. Jadi itu ya kata kuncinya. Yang lainnya silahkan kalau di bagian item di sini silahkan disesuaikan dengan kebutuhannya apa. Yang paling penting di sini saja. Ya, item ini nanti akan terisikan dengan data dari Google Form dan diawali dengan tanda panah dua seperti ini. Ini seperti ini. Oke, sudah. Sama juga untuk foto. Foto di sini nanti silakan kita nanti sesuaikan bentuknya nanti ukurannya seperti apa. Apakah misalkan nanti dia akan nempelkan fotonya di sini nanti. Nah, kalau misalkan fotonya terasa besar, nanti kan dia akan full. Nanti boleh diperkecil fotonya bentuknya seperti apa. Nanti kita lihat apakah fotonya besar atau kecil. Demikian juga yang di bawah seperti ini untuk identitas orang tua. Jadi nanti disamakan aja di dalam apa di inputan Google Form nanti disamakan aja seperti yang ada item di sini. Oke, nanti kita lihat apa gimana caranya. Kemudian ini juga sama. Ini silahkan dibuatkan di Microsoft Word, kemudian disimpan saja. Disimpan saja. Kemudian ini sekarang kita akan mengupload di langkah kedua. Langkah pertama tadi adalah kita sekarang akan melanjutkan langkah kedua yaitu manajemen datanya itu kita buatkan penyimpanan dengan menggunakan Google Drive. Kemudian bukti pendaftaran dari Microsoft Word yang telah kita buatkan ini kita ubah menjadi Google Doc. Caranya seperti ini. Kita buka Google Drive dengan menggunakan akun Gmail kita. Nah, dalam contoh ini saya tidak menggunakan email belajar.id, saya hanya menggunakan email biasa. Saya klik Drive, kemudian silakan buat foldernya. Misalkan saya buat nama foldernya di sini adalah saya buat new folder, saya buat namanya ppdb sekolah. Kemudian saya create, saya buatkan. Nah, di sini nanti di dalam ppdb sekolah di sini kita buka, kemudian kita upload file yang ini tadi, yang Microsoft Word ini tadi. Kita upload sekarang. Kita uploadnya kemana? Ini kita upload dengan cara klik new, kemudian fill upload. Kita klik, silahkan dicari di mana yang file tadi. Saya menyimpannya di sini. Kemudian ini ya buktinya, bukti formulir, kemudian open. Nah, nanti dokumen tadi sudah ada di dalam Google Drive kita. Ini sudah jadi sampai di tahap di sini, tahap di sini. Kemudian yang kita lakukan apa? Ubah atau konversikan dari formulir yang dari versi Word tadi ke Google Doc.
Karena kita harus menyimpan ke dalam format Google Doc, bukan Microsoft Word. Caranya seperti apa? Caranya di formulir yang ada di dalam Google Drive ini, di-open saja, double klik, kemudian kita tunggu beberapa saat untuk dibuka filenya, yang kurang lebih seperti ini. Ini di Google Drive atau versi Google nih. Ya ini kalau kita lihat dia masih versi Microsoft Word. Ini kan Microsoft Word format. Ubah ini menjadi Google Doc. Caranya klik menu file, klik Save as Google Doc. Ini ada Save as Google Doc. Diklik saja, maka secara otomatis Microsoft file-file dari Microsoft Word sekarang sudah berubah menjadi Google Doc. Ini kalau kita lihat di sini kan nggak ada lagi. Kalau ini kan Google Doc ada Doc.c ini. Kalau ini nggak ada lagi. Nah, ini adalah yang versi Google Doc-nya. Nah, sampai di sini sudah selesai yang tahapan di sini. Tahapan di sini sudah selesai. Nah, nanti di sini ini bisa di-close aja atau ditutup saja. Kita tutup saja, close. Ini juga sama, close. Nah, di sini kan sudah ada dua ya. Ada dua, ada yang Google Docs, ada yang versi Word. Versi Word ini dihapus saja karena kita tidak butuh lagi. Yang kita butuh adalah yang versi Google Doc-nya. Ini kita hapus, del, oke. Nah, sekarang langkah berikutnya apa? Kita ini buatkan ini terlewati satu langkah ya. Sorry, ini terlewati satu langkah. Ini jadinya seperti ini. Di langkah keempat adalah buat formulir dengan Google Form. Nah, sekarang langkah keempat kita akan membuatkan formulir dengan menggunakan Google Form. Pastikan formulirnya nanti sesuai dengan yang di sini, sesuai yang ada di sini. Caranya gimana? Seperti ini. Nah, di dalam folder ppdb sekolah dalam Google Drive, klik New, pilih Google Form. Klik saja. Nah, sampai di sini kita sekarang akan membuat formulirnya sesuai dengan yang dari formulir ini. Caranya, kita lanjut. Saya buatkan formulir pendaftaran siswa baru. Nanti disesuaikan aja judulnya. Form description nanti silahkan disesuaikan. Kalau mau dituliskan nggak apa-apa. Atau mau ditambahkan header daripada Google Form, silahkan saja. Sekarang ini kita ubah. Kita ubah menjadi formulir pendaftaran siswa baru. Nah sekarang pertanyaan yang pertama apa? Sesuaikan dengan yang ada di sini. Nih, nama siswa. Kita hapus saja ke sini. Kenapa harus sama dengan nama yang ada di sini? Biar nanti ketika diambil data, itu tidak akan salah. Makanya disamakan aja. Nah, nama siswa, kita pilih dia short answer, wajib. Kemudian berikutnya adalah jenis kelamin. Saya pilih jenis kelamin. Sini. Nanti jenis kelaminnya kan ada dua. Ada laki, dan satu lagi adalah perempuan. Oke, sudah. Kemudian, oke, pertanyaan ketiga adalah sesuaikan aja ya, NISN dan alamat. Baik, saya cepatkan di sini, NISN. Kemudian, ini juga sama, alamat. Alamat ini gunakan paragraf. Kemudian berikutnya adalah tempat lahir. Tempat lahir, short answer. Kemudian tanggal lahir. Kita tambah lagi tanggal lahir. Karena tanggal berarti kita pilih date. Ini date. Kemudian lanjut lagi. Berikutnya anak ke. Dia anak ke berapa. Ini short answer aja. Kemudian lanjut lagi adalah HP ayah. Ini short answer. Kemudian di bawahnya email.
email, berikutnya sekolah asal, ini email, saya pilihkan yang short answer, kemudian ini sekolah asal, short answer, kemudian tahun lulus, ini oke, tahun lulus, itu short answer, kemudian berikutnya tanggal pendaftaran. Tanggal pendaftaran, itu kita ngambil date. Oke, kemudian berikutnya adalah foto. Foto ini ya, foto. Foto ini bagaimana caranya? Atau foto ini di terakhir saya juga boleh. Atau sekarang aja dia upload file. Foto. Foto. Dia di sini pilihannya adalah file upload. Diklik, kemudian lanjutkan. Oke, kemudian kita di sini batasi hanya bisa paling besar 1 megabyte atau 10 megabyte saja. Silahkan disesuaikan saja. Kemudian di sini kita hanya butuh dia dalam bentuk IMAX, jangan bentuk PDF. Baik, sekarang oke, sorry. IMAX. Udah. Berikutnya ini wajib. Ini berikutnya adalah ini ya, nomor KK. Nomor KK. Kita buat dia di bagian ini ya, kita bagian kedua setelah foto. Kita close dulu, kita buat bagian kedua. Next, kita berikan nama di sini adalah data orang tua. Nah, kemudian kita berikan di sini nomor KK, short answer. Kemudian ada lagi, ini samakan aja semuanya. Nama ayah, short answer. Kemudian pekerjaan ayah ya. Kerjanya apa? Di sini nanti kalau pekerjaan ini boleh diketikkan atau boleh ditambahkan multi drop down. Misalkan kita berikan di sini adalah ASN atau misalkan adalah petani, kemudian apa misalkan wira swasta seperti itu. Nanti disesuaikan saja. Kemudian berikutnya adalah tambah lagi pendidikan. Ayah, ini kita tambahkan di sini. Pendidikan juga dia adalah drop down. Misalkan yang pertama S3, S2, S1, diploma. Udah, kemudian di bawah satu lagi SMA. Ini wajib. Kemudian di bawahnya lagi ada apa lagi yang ini yang nama ibu. Nama ibu kita tuliskan lagi di sini. Kemudian short answer. Kemudian berikutnya kerja ibu. Oke, kerja ibu di sini seperti tadi juga ya. Kita pilih drop down. Pertama misalkan adalah ILT, ASN, guru, atau wira swasta. Baik, kemudian berikutnya yang terakhir adalah pendidikan ibu. Ctrl C, pendidikan ibu. Kita pilih di sini misalkan S3, S2, S1, diploma. Satu lagi adalah SMA. Nah, sudah selesai. Artinya ini sudah selesai. Yang dua ini tidak perlu dibuatkan lagi karena itu langsung mengambil dari sini, dari nama ayah dan nama siswa. Sudah kita buatkan. Baik. Nah, sekarang yang tahap ini sudah selesai. Yang tahap membuat formulir dengan menggunakan Google Form. Inilah Google Form yang kita buat tadi. Ini bentuknya. Jadi Google Form ini sekali lagi silahkan disesuaikan dengan apa yang diminta di dalam isian formulir yang ada di sini. Jadi sesuaikan aja. Nah, sekarang langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah set access folder drive itu menjadi public. Nah, di sini kalau kita lihat di respon di sini, respon kan belum ada ya. Ini setting juga silahkan disesuaikan. Di sini nanti bukti formnya ini saya reload dulu.
Ini yang formulir pendaftaran ini yang sudah dibuatkan ini, yang sudah kita buatkan tadi untuk mengupload foto, formulirnya ini yang sudah ini untuk upload foto, dia kita ubah set menjadi public, jangan private. Ini kan private, set menjadi anyone with the link. Siapapun bisa mengakses link tersebut. Klik down, sudah. Nah, sekarang tahapan ini sudah selesai. Nah, langkah ketiga apa? Langkah terakhirnya, sekarang koneksikan antara Google Form dengan Google Doc dengan menggunakan add-on AutoCred. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Kita buka formulir ini dari Google, balik lagi ke Google Form, buka di respon, kemudian klik link to sheet. Link to sheet, kemudian di sini create a new spreadsheet, silahkan nanti disesuaikan namanya, kemudian create, buatkan. Nah, sekarang inilah hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya yang sudah kita buatkan tadi. Ini ya yang sudah kita buatkan. Nah, sekarang inilah nanti akan terisi data. Apabila ada data nanti akan terisi otomatis di sini di bawah di sini. Nah, sekarang kita sedikit menambahkan trik apa namanya kode yang di bawah, yaitu kode image ini. Apa maksud kode image ini? Nantinya ketika siswa mengupload, calon siswa mengupload foto yang dia pilih di sini, maka foto tersebut akan langsung masuk ke dalam Google apa formulir pendaftaran di sini. Nah, formulir pendaftaran di sini nanti akan otomatis masuk di sini. Jadi tidak perlu ditempel manual kembali. Jadi seperti itu. Caranya seperti apa? Ini butuh sedikit kode, yaitu ini. Ini kode ini boleh di-copy aja di deskripsi dari video yang ada di bawah di dalam YouTube di sini. Nah, sekarang ini di-copy aja dulu. Copy, Ctrl C, kemudian di sini nanti kita ubah sedikit. Ubahnya di mana? Di sini kita buka Google Sheet. Di bagian akhir di sini, pastekan kode tadi. Pastekan kode tadi. Nah, sudah dipaste. Sekarang kita ubah. Kita ubah namanya, ini kan AI. AI ini adalah di mana foto daripada form yang di-upload oleh siswa tadi. Dia berada di kolom mana? Yaitu di kolom N. Ini kan ada di kolom N nih. N, ya ini. N. Ini N. Nah, berarti ganti AI ini menjadi N. Ini juga sama. N. Jadi dia nanti akan terseleksi segala foto yang ada di sini. Foto ini nanti kita pindahkan ke dalam formulir yang ada di sini. Yang akan kita buatkan dengan namanya fill foto. Fill foto ini boleh diubah, boleh tidak namanya. Untuk sementara kita tidak ubah. Kalau sudah, silakan enter. Nah, di sini otomatis ketika sudah di enter, ini ada kesalahan sebentar. Oh, sorry, ini ada kesalahan berarti bukan kolom 22. Bentar, saya ulang dulu. Array. Oke, bentar. Oke, kemudian ini A1-nya ini ganti menjadi N. Ini juga N. Oke, kemudian ini open. Oke, saya copy dulu biar nggak ulang-ulang ngetik nanti. Copy. Saya coba enter. Enter. Support a table header row. Oh, sini ya. Oke, sebentar. Ini saya coba ubah menjadi ini ya, apa namanya, table formatting. Saya ubah saja dia menjadi unformat data ya, coba ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi diubah aja dulu ya. Jadi diubah yang format tadi biar jadi seperti ini. Karena jadi kalau yang itu tidak berjalan script tadi. Ini ya.
Oke, jadi ubah aja dulu jadi formatnya seperti ini. Jangan mengubah menggunakan format yang seperti tadi. Coba kita ulang lagi, kopikan kode yang tadi ini, subtitle, oke. Kemudian kita coba enter. Nah, sekarang kan udah berubah ya. Menjadi namanya adalah file foto. File foto. Baik. Nah, sekarang disinilah nanti foto yang akan kita ambil dari file foto ini nanti akan berisi sesuai yang ada di sini. Sesuai yang ada di sini. Nah, itu dia kodenya. Baik. Sekarang tahapannya udah selesai tuh. Tahapannya sudah selesai. Dari sini. Sekarang kita aktifkan add-on yang namanya adalah AutoCrad. Nah, ini tahap ke-6. Caranya seperti apa? Ini ya, cara yang langkah ke-6. Caranya adalah di dalam Google Sheet yang ada di sini, klik extension, pilih salah satu add-on yang namanya AutoCrad. Kebetulan saya sudah install. Kalau belum terinstall, cara installnya adalah, kalau belum ada ya, klik add-on, get add-on. Silakan disesuaikan apabila bahasa Indonesia. Klik saja, maka di sini silakan nanti dicari, ketikkan kata kuncinya AutoCrad. Ini tadi ya, AutoCrad. Nah, kemudian apabila sudah dapat ini ya, yang warna kuning ini, klik, kemudian install. Saya kebetulan udah install, jadi tidak perlu install lagi. Ini kan uninstall, berarti hapus dulu. Nanti ketika belum install, ada tulisan di sini install, diklik saja. Dia langsung akan di-download otomatis dan akan terinstall ke dalam browser kita. Nah, itu cara install AutoCrad. Saya close. Sekarang cara jalankannya seperti apa? Inilah yang kita butuhkan supaya dia bisa otomatis. Caranya, klik extension. Ini sudah muncul ketika sudah diinstal. Luncurkan atau jalankan LAN. Kemudian, disinilah kita akan membuat untuk pembuatan sertifikat suratnya bukti pendaftaran secara otomatis. Caranya seperti apa? Caranya klik new job, kemudian di sini berikan namanya. Namanya nanti akan sesuaikan dengan bukti file ini ya, nama project kita. Misalkan kita berikan adalah bukti PPDB. Nah, kemudian kita klik next. Ini nama ini silahkan disesuaikan apa saja ya. Judulnya. Kita next. Nah, kemudian di sini ada tulisan choose template. Choose template ini apa? Kita akan mengambil template yang kita buatkan tadi dengan menggunakan Google Doc. Ada di sini. Ini dia, yang ini. Yang Google Doc ini. Google Doc ini. Kita sekarang ambil, tambahkan di sini form drive. Di sini. Klik form drive. Kemudian silahkan dicari yang bukti tadi, formulir yang kita upload. Di sini dia letaknya. Ini, saya langsung otomatis ada. Ini dia. Bukti formulir dalam format Google Doc. Kemudian jika sudah dapat, seperti biasa, select, pilih. Maka dia di sini akan dipilihkan yang Google Doc yang sudah kita buatkan tadi. Nah, kemudian klik next. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini sudah langsung otomatis apa yang akan diisikan nanti itu akan muncul di sini. Itu. Ada satu yang perlu diubah. Yang perlu diubah apa? Ini dia yang standar ini kita ubah dia menjadi image. Ini ya yang foto. Karena biar muncul foto. Dia nanti akan disimpan ke dalam foto yang ada di dalam ini. Nah, kita ubah di sini menjadi image. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ukurannya berapa? Misalkan ukurannya adalah silakan disesuaikan saja kalau ukuran ini. Ukurannya misalkan adalah 200 dikali 300. Silakan disesuaikan. Nah, sekarang, ini kenapa muncul kayak gini? Inilah yang kita buatkan di dalam formulir ini. Yang ini semua akan muncul di sini nanti. Perhatikan, pastikan nama siswa sesuai dengan nama siswa. Foto akan muncul ke foto.
jenis kelamin ke jenis kelamin, NISN ke NISN. Ini pastikan dia benar. Yang ini antara ini dengan ini itu sama, nggak ada beda. Jadi oke, seperti itu. Nah, kemudian apabila memang sudah semuanya ini sudah dipastikan ini sudah sesuai, klik next saja. Klik next. Kemudian di sini tuliskan namanya. Namanya di sini apa? Pastikan nama yang tulis di sini kita nanti nama file yang akan dibuatkan. Kalau kita balik ke yang tadi, di sini kan ada nama filenya, yaitu filenya ini nama calon siswa, kemudian bukti formulir PD Pres ini. Nama ini nanti sesuai dengan nama siswa yang akan mendaftar. Jadi untuk membuat demikian, caranya seperti ini. Kita pilih di sini, sesuaikan dengan yang kolom ini. Ini sesuaikan dengan kolom nama siswa yang ada di Google Sheet ini. Caranya nama spasi siswa. Oke, kemudian spasi di sini misalkan adalah atau kita buat kayak gini juga boleh. Bukti pendaftaran. Nah, nanti diikuti oleh nama siswa. Nah, nama siswa terserah nanti sesuai nama yang diketikkan di sini. Sesuai yang diketikkan di dalam Google Form di sini. Tuh. Nah, sekarang ini yang berikut ini ganti menjadi PDF. Oke, ini outputnya multiple. Apabila sudah, klik next lagi. Nah, sekarang di sini, choose destination folder ini adalah tempat di mana kita akan menyimpan hasil yang itu. Nah, di sini biarkan saja dia terdeteksinya adalah di PPDB sekolah. Nanti surat yang dibuatkan akan tersimpan otomatis di dalam folder tersebut. Apakah mau langsung dibuat di sini disimpan di luar atau dibuat satu folder baru. Folder baru. Misalkan nama foldernya adalah file surat. Dan terserah disesuaikan saja. Nah, dalam hal ini saya tidak biarkan folder the full ini saja. Oke, sekarang next lagi. Nah, di sini kalau ini opsional saja, kita skip, lewatkan. Ini set merger juga ini kita lewatkan karena dia bersifat opsional. Next lagi. Nah, di sini inilah yang kita harus klik yes. Kenapa harus klik yes? Biar nanti dikirimkan ke email. Dikirimkan ke email. Nah, di sini ada keterangan nih, share doc dalam bentuk PDF. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan biar nanti dia bisa terkirim ke email secara otomatis, di sini kita berikan kode. Kodenya sesuaikan dengan alamat email yang diinput di sini. Alamat email di sini yang diinput di sini. Nah, dia ada berada di kolom email yang ini. Jadi samakan aja di sini. Email. Seperti itu. Email. Kemudian ini CC opsional, kosongkan aja. Reply ini kosongkan. Tipe subjek, ini subjek email. Jadi ketika misalkan ini dimasuk ke email calon siswa nanti, dia kan ada judulnya. Ada judul tuh. Ada judul, silahkan diketikkan judulnya. Misalkan adalah bukti pendaftaran siswa. Nah, kemudian di sini pesan. Kali ini pesan, artinya pesan yang ada muncul di sini. Kalau misalkan ini mau dikosongkan boleh, kalau mau dikosongkan ya silahkan kita buat. Silahkan di print dalam 2 rangkap untuk verifikasi berkas manual. Nah, silahkan ini opsional saja. Ini yang paling penting di sini, di email di sini, itu yang paling penting. Nah, kemudian apabila sudah, klik next. Klik next lagi. Nah, di sini terakhir yang perlu kita jalankan adalah run on form trigger. Ini ya, klik yes. Oke, klik yes aja. Yes. Oke, kemudian selesai. Save. Save. Nah, sekarang udah jalan tuh. Udah jalan. Nah, sekarang kita coba buktikan formulirnya ini. Nah, formulir ini coba kita isi sekarang datanya. Kita klik publish. Kemudian anyone this any link. Kemudian publish.
Oke, kemudian linknya kita copy. Got it. Kita copy linknya, shorter link. Oke, kita copy. Sekarang kita coba isi datanya dengan menggunakan email ini. Saya contohkan, saya menggunakan email ini ya, email anak saya yang ini. Oke, caranya misalkan kayak gini. Nah, sekarang ini kita linknya ya. Nanti mau dibuat shorter link juga boleh. Nah, sekarang kita isi. Misalkan saya ngisi nama siswa adalah Muhammad Deva. Jenis kelamin laki-laki. NISN silahkan disesuaikan aja. Saya contohkan di sini 021 1 2 3 4 5 6 7 8. Silakan disesuaikan saja. Alamat misalkan Banda Aceh. Tempat lahir misalkan Sikli. Tanggal lahir di sini misalkan tanggal bulan berapa ya? Tanggal sesuaikan aja ya itu ya 2012 misalkan di bulan Maret tanggal 1. Oke, anak ke misalkan anak ke 1. HP ayah misalkan 085277 sekian sekian. Emailnya, nah ini yang perlu diperhatikan. Email ini harus email yang aktif. Tidak boleh email yang tidak aktif karena akan dikirimkan langsung ke email aktif di sini. Caranya misalkan saya masukkan email ini ya. Email ini. Oke, saya masukkan copy. Saya masukkan email. Oke, email yang aktif. Ini sekolah asal misalkan min 1 Banda Aceh. Misalnya. Tahun lulus 2025. Tanggal pendaftaran kita pilih misalkan tanggal hari ini. Foto, nah foto ini nanti silahkan disesuaikan foto, upload saja. File, browse, kita pilih foto misalkan saya pilih foto yang punya ini ya sembarang saja ya. Ini open. Oke, foto sudah, kita klik next. Kemudian nomor kakak misalkan 1107 10 24 40002. Nama ayah misalkan Ridwan NT. Pekerjaan di sini misalkan ASN, pendidikan S3, nama ibu misalkan adalah Sulisa misal, kemudian kerja ibu misalkan guru, pendidikan misalkan S1, ini ecek-ecek aja ya datanya, kemudian klik submit. Klik submit, maka ini, nah ini kan kalau kita ini kan udah dikirim nih. Karena kalau kita cek di Google Form, ini kan udah ada respon satu tuh, udah ada respon. Sekarang di sini juga sudah ada masuk datanya tuh, data yang tadi itu. Ini datanya, ini datanya yang sudah masuk tadi. Nah ini datanya. Nah sekarang kita cek email, apakah bukti pendaftarannya masuk ke email atau tidak. Kita cek di sini. Nah langsung masuk ini. Langsung masuk tuh, tidak sampai 1 menit udah langsung masuk. Bukti pendaftaran siswa. Silahkan di print dalam 2 rangkap untuk verifikasi berkas manual. Kita lihat. Nah, ini buktinya yang tadi kita isikan. Kita klik. Nah, ini datanya. Ini datanya. Oke. Nah, ada di sini Kementerian Agama Muhammad Deva, laki-laki, perempuan, bla 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 bla. Nah, ini langsung akan muncul datanya. Cuma yang belum muncul adalah yang bagian foto ini. Kenapa foto ini belum muncul? Nanti coba kita lihat ini. Ini berarti ada satu kesalahan ya. Kenapa foto tidak langsung muncul? Nah, coba kita nanti perbaiki. Intinya, yang pada prinsipnya data kita itu sudah yang kita lakukan tadi sudah berhasil langsung dikirimkan ke email kita. Nah, ini buktinya. Nah, dengan mode seperti ini nanti calon siswanya tinggal mendownload, kemudian tinggal di print. Nah, di print ini nanti foto ini kan bisa ditempel manual ya. Ataupun nanti coba kita perbaiki, lihat lagi apa kesalahan yang tadi. Oke, itu ya. Itu caranya bagaimana men ini ya, mengirimkan formulir pendaftaran PPDB siswa secara langsung ke email hanya dengan mendaftar di Google Form secara online. Sekarang coba kita lihat apakah bisa kita perbaiki kenapa foto ini tidak muncul. Coba kita lihat secara bersama. Sekarang kita lihat kenapa fotonya tidak muncul ya.
Nah, sekarang kita balik ke sini. Kita coba perhatikan di sini, di bagian di sini. Kita coba ngeditin dulu. Di edit ya, artinya yang kita udah setting tadi, kita coba editing dulu. Kita coba next, next. Nah, foto. Ah, ini dia kesalahannya. Kita tadi untuk foto, karena kita sudah membuatkan satu buah file baru ya, yang ada di sini. Yang misalkan kita kan ngambil datanya bukan dari foto ini, tapi ngambilnya dari file foto ini. Jadi tadi lupa kita ubah foto ini, kita masih mengambil kolom ini. Kita ubah ini, ambil yang kolom file foto ini. Ini, carinya di sini, file foto. Ubah, dah file foto sekarang save lagi aja. Save karena kita udah lakukan perubahan. Ini udah dilakukan perubahan, berarti kita nanti mengambil yang file foto di sini. Ini tetap sama saja, image, tetap image. Nah, sekarang save. Kita save. Nah, sekarang kita coba buktikan lagi ya, apakah dia berhasil atau tidak untuk yang sudah ada foto. Kita coba dengan email yang lain ya. Kita coba email yang lain saja. Ini linknya saya kopikan lagi, kita bagikan lagi. Copy link, shorter link, copy. Saya buka dengan email yang lain. Misalkan saya buka email ini. Oke, kemudian saya buka Gmail dulu. Nah, oke itu Gmailnya terbuka. Oke, kemudian saya isikan lagi datanya. Saya coba dengan perubahan foto tadi apakah sudah berhasil atau belum. Oke. Nama siswa misalkan Indah Sari, jenis kelamin perempuan, NIS ISN sesuaikan saja, bla bla bla. Alamat Banda Aceh, tempat lahir Sigli, tanggal lahir misalkan adalah ini ecek-ecek saja di tahun 2014 bulan Februari. Oke. Anak ke-1 HP 0852 7 sekian sekian. Email kita kasih email ini. Kasih email ini. Copy. Pastikan email yang aktif ya. Oke. Sekolah asal min 1 Banda Aceh. Kemudian tahun lulus 2025. Kemudian tanggal pendaftaran tanggal hari ini. Foto, kita ngambil lagi fotonya. Browser, kita ngambil yang foto yang lain ya, yang ini ya. Oke, open. Itu cek-cek saja sebagai contoh dasar saja fotonya. Kita klik next. Kemudian di sini nomor kakak misalkan 1107 sekian-sekian. Silahkan disesuaikan. Nama ayah misalkan Budi. Kerja ayah adalah misalkan petani. Pendidikan S1 di SMA. Kemudian nama ibu misalkan Lisanti. Kemudian kerja ibu ILT. Ini misalkan SMA. Sekarang kita klik submit. Klik submit. Nah, sekarang udah terkirim. Sekarang di emailnya, kita buka email. Perhatikan di sini nanti akan langsung tergenerate atau tidaknya, dia nanti akan di sini akan muncul. Oke, kita tunggu ya. Tunggu. Ini kalau kita lihat data yang ada di sini, dia udah ada 2 respon. Dan di sini juga sudah muncul 2 tuh, udah muncul baris baru. Nah, itu. Sekarang kalau di email ini ya nih, udah langsung masuk kan? Nah, hanya dalam 30 detik ya, langsung masuk. Sekarang kita buka di sini, open. Oh, connect preview, oke, kita download kartunya, kita buka. Nah, udah ada fotonya ya. Itu tadi. Nah, itu foto yang sudah kita tambahkan tadi. Artinya kode tadi salah, ada sedikit kesalahan tadi di langkah di autocrate. Ini kenapa fotonya besar seperti ini? Karena kita men-setting tadi ini fotonya ukuran seperti ini. Tapi kalau munculnya cuma 3 kali 4, ya dibuatkan aja nanti dengan menggunakan insert nih pakai shift aja. Pakai shift, nanti tinggal ditambahkan di sini fotonya.
Ini kayak gitu. Nah, saya close saja. Nah, ini makanya sehingga dia muncul tidak pas seperti ini. Artinya menambahkan foto udah berhasil. Data yang lain juga sama di sini. Tanggal lahir, 2/12 ini juga sudah selesai semuanya. Oke, ini datanya. Nah, oke, sekian ya, dan sudah berhasil ya. 2 kali kita contoh sudah berhasil. Jadi itu dia semuanya bagaimana tutorial membuat pendaftaran siswa baru PPDB otomatis cetak bukti daftar dikirimkan ke email dengan menggunakan kebutuhan aplikasi yang seperti ini. Dan ini menjadi salah satu yang sangat diperlukannya di sekolah ketika bagaimana membuat pendaftaran otomatis tanpa perlu dicetak secara langsung oleh petugas sekolah kita. Dan dengan cara tadi juga bisa kita membuat pengiriman sertifikat secara mudah. Misalkan bagaimana ketika kita buat suatu event, seminar misalkan, dia juga bisa sertifikatnya dikirimkan langsung ke email peserta yang melakukan pendaftaran. Jadi di situ akan dikirim otomatis, hanya kita perlu desain sertifikatnya saja yang beda. Ini desain sertifikat. Nanti tinggal disamakan aja seperti langkah-langkah yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, sekian tutorial singkat tentang hal membuat pengiriman bukti pendaftaran PPDB secara gratis, secara mudah, secara otomatis dengan menggunakan Google Form, Google Doc, Google Sheet, dan extension atau add-in namanya Google AutoCAD. Sekian, terima kasih. Semoga bisa dipelajari bagi para ibu-ibu guru atau para pihak sekolah dalam mempelajari tentang kasus ini. Selamat bertemu di video-video tutorial yang berikutnya.